Hai, bikin channel. Aku bikin channel ini buat curhat, ngeluarin apa aja sih sebenarnya. Apa aja yang bisa aku keluarin lewat suara malam ini. Aku bingung harus mulai dari mana. Aku sendirian di dunia ini, sendirian. Aku merasa nggak berharga. Semoga yang dengerin tahan-tahan ya. Aku cuma mau curhat. Nggak tahu harus curhat kemana. Aku mau cerita, nggak tahu mau cerita kemana lagi. Rasanya capek banget. Aku mau cerita. Aku deketin satu cewek yang menurutku manis banget. Cewek yang menurutku manis kalau ada di kehidupanku. Walaupun ya terkadang dia lebih sering menghilang di kontakku. Dalam artian dia jauh dari hiruk pikuknya dunia luar, karena dia bertugas ya, karena dia bekerja di tempat yang menurutku banyak orang yang ingin tinggal di sana karena begitu tenang. Dia seorang petugas desa yang sampai saat ini pun hidupnya untuk masyarakat. Aku senang saat aku deketin dia via WA lah pasti, karena sejak kenal beberapa tahun kita nggak pernah ketemu lagi, cuman ketemu ada 2-3 kali lah di kotaku tepatnya, karena dia dulu kuliahnya di kotaku tinggal. Manis banget lah pas kita WA. Aku tahu dia kadang nggak ada sinyal di desanya, jadi aku putuskan untuk bersabarlah, nanti juga bisa kontekan dengan lancar. Berjalanlah sekitar beberapa minggu, beberapa bulan. Kita nggak tahu mulainya dari mana, karena aku ngotot sih deketin dia. Pada saat itu dia punya pacarnya satu desa sama dia, tempat dia bekerja, cuman pacarnya kuliah di luar kota. Dia pacaran udah lama, udah bertahun-tahun, tapi terakhir itu udah lost contact. Jadi pas aku datang, kita sama-sama bisa saling ngisi. Bahkan beberapa bulan berjalan, kita tuh kayak dalam banget lah, karena udah mengerti jalan pikiran masing-masing.
Itu juga yang bikin hubungan kita tuh tambah bertumbuh. Tiap hari kita teleponan saat dia ada sinyal saat dia ada sinyal buat hubungin aku. Tiap hari kita bisa video call kadang, walaupun perjuangannya lebih dari perjuanganku untuk kita bisa ketemu di PC atau video call di WA. Ya banyak ceritanya, salah satunya dia naik-naik ke atas gardu, mirip pos kamling gitu. Dia naik-naik di pagar, kita kirim-kiriman foto malam-malam, kadang-kadang dia hujan-hujanan untuk menuju ke pos kamling itu. Lumayan jauh dari rumah dia. Dia kebetulan dapat rumah dinas di desa itu kan, karena petugas desa. Dia dapat rumah dinas yang sangat layak, tapi nggak ada listrik. Masalahnya di desanya dia, listrik cuma ada sampai jam 8, jam 9 malam lah. Jadi kita cari-cari waktu, nyuri waktu buat bisa sekedar kirim-kiriman foto, walaupun kadang kebanyakan terganggu sinyal sih, karena kalau udah malam sinyalnya udah nggak ada. Dia yang berjuang banget buat bisa ketemu aku via WA. Dia yang paling banyak berjuang di hubungan kita, sampai hujan-hujanan, malam gelap, kita pisah malam pun bisa dibayangin ya. Lagi asik-asiknya WA, tiba-tiba sinyal hilang, video call tiba-tiba sinyal hilang. Aku ngebayangin dia balik gimana, sedangkan di jalan desanya itu belum ada aspal, jalannya belum layak lah. Aku bayangin dia sendirian, hujan-hujanan, kadang gelap. Gak kebayang aku perjuangan dia. Berjalanlah itu berbulan-bulan, sampai kadang aku berasa jadi orang jahat, nggak bisa ngapa-ngapain saat dia berjuang untuk hubungin aku. Sampai pada akhirnya kita bisa ketemu semenjak kita memutuskan untuk jalan bareng, walaupun terasa sedikit sakit karena dia masih pacaran sama mantannya kan. Terus terang aku di situ mendesak untuk kalau nggak ada harganya lagi kamu di mata pacarmu, mendingan kamu putus aja, kita jalan bareng. Dia minta waktu dan aku sedikit bisa terima, karena aku pengen dia jadi punya aku seutuhnya. Skip lah dulu itu ya. Intinya jauh-jauh hari kemudian dia bisa putusan sama pacarnya yang udah bertahun-tahun. Balik lagi ke cerita kita ya. Setelah berbulan-bulan kita video call intens tiap hari, aku nungguin siang malam. Seneng banget kalau ada WA dia. Notif terfavorit deh pokoknya kalau ada notif dari dia.
kepikiran tiap hari, tiap malam, tiap jam. Kalau malam kita sempetin untuk berdoa bareng. Ada saat berjalan kita punya masalah, tapi masalahnya tuh cuman sepele banget, masalah-masalah yang nggak manggil sayang. Aku sih yang biasa rempong kalau masalah itu. Kalau nggak manggil sayang, iya doang. Aku yang panik sendiri. Ya, berjalanlah kita berbulan-bulan belum ketemu. Setelah kita memutuskan untuk jalan bareng, kita belum ada ketemu. Intinya kita udah merasa saling melengkapi saat kita padahal belum ketemu, tapi kok rasanya kayak kita udah nyatu, udah bertahun-tahun, kayak hidup udah lama banget berdua. Karena itu tadi, karena titik amazingnya, titik zingnya itu udah kesentuh sama kita berdua. Semua hal kita obrolin, bahkan yang yang gak terlalu penting lah diobrolin, kita obrolin setiap kali kita bisa ketemu di WA. Habis itu berjalan berbulan-bulan, kita akhirnya ada kesempatan bisa ketemu. Dia bisa ngambil cuti kerjaannya dia kita ketemu di bulan puasa. Kebetulan dia kuliah dulu, tinggalnya di rumah tantenya nggak begitu jauh sama rumahku juga. Kita satu kota sama tantenya, om tantenya yang di sini, yang dia tinggal waktu dia masih kuliah dulu. Kebetulan hari itu hari yang mana ya, dia tiba-tiba, soalnya maaf ya tadi rada sedih dikit. Jadi singkat cerita, kita ada kesempatan untuk bisa ketemu di rumah tantenya. Walaupun sedikit rada jengkelin sih, dia tiba-tiba kasih tahu bahwa dia di kotaku kan, tapi mau balik besok. Akhirnya aku minta sempetin kan, kita ketemu yuk. Sempetin kita bisa ketemu. Intinya dia bohong. Dia pengen jalan sama sepupunya, ternyata dia masih di kota yang sama aku kan. Besoknya aku samperin. Besok dimana hari dia juga, hari itu dia harus pulang malamnya, jadi aku samperin. Kita ketemu di rumah tantenya. Aku disambut sama sepupunya, ingat banget, yang kecil, lucu, welcome banget. Sepupu-sepupunya yang lain juga welcome banget, karena pas Idul Fitri juga kan, bulan puasa, banyak makanan. Di sana aku juga bingung, karena rumah tantenya kok muslim, tapi kok cuman dia yang nonis. Ya dari pertama aku juga tahu dia nonis,
Cuman semua rasa yang kurasain tuh yakin banget bahwa dia yang gue cari selama ini. Singkat cerita, aku balik, perasaan itu tambah bertumbuh dengan cepat. Kita masih kontek-kontekan, kita masih tiap hari. Aku yang ngotot, pokoknya pengen dapat kabar dari dia terus. Saat dia ada sinyal, dia balik lagi ke desa tempat dia bertugas kan. Balik lagi nggak ada sinyal, balik lagi nggak ada listrik, balik lagi dia kesepian. By the way, dia seorang bidan desa. Desanya tinggal jauh banget dari kotaku tinggal. Tapi rumah orang tuanya masih di kota, masih enak. Cuman tempat bertugas beda sama tempat orang tuanya. Dia bertugasnya emang di pelosok banget, di desa yang jalan pun masih susah, listrik juga nggak ada. Ya namanya juga pengabdian kepada masyarakat kan. Berjalanlah semua dengan hampir tidak ada masalah, kecuali karena aku yang terlalu ribet ya, pengen dikabarin terus, pengen dibilang sayang. Jangan ada ketinggalan kata sayang, karena aku tahu namanya hubungan, kita harus selalu komunikasikan semuanya, kita harus obrolin semuanya, hal yang kecil sampai yang besar, karena kita sudah sepakat kalau sekecil apapun masalah kita harus cerita, karena kita sudah sepakat bahwa apapun kita obrolin, yang gede, yang kecil, yang sedang, kita obrolin. Nggak jelas lah obrolannya, kita bisa sampai berjam-jam kalau dia ada sinyal, untuk cuman sekedar ngobrolin yang nggak penting sampai yang paling penting. Pernah suatu saat kita obrolin hubungan kita, karena kita, istilah anak sekarang tuh beda server, temboknya tinggi banget. Kita obrolin dan sedih banget rasanya. Aku duduk di sofa, kalau ujungnya gimana, dan akhirnya kita nggak usah mikir lah, kita jalanin aja, karena kita sama-sama saling menyayangi, sama-sama saling melengkapi. Aku ingat banget kita tiap malam berdoa bareng sebelum dia turun dari pos kamling, sebelum dia turun dari tempatnya. Adalah di sana ada namanya bukit adalah singkatannya, jadi kita sebut itu bukit buat kita ketemu biasa untuk WA. Ngalor ngidul ya, aku ngobrolnya, aku ceritanya kesana kemari, tapi intinya kita jalanin dengan minim banget masalah di hubungan kita. Semua kita bisa obrolin, semua kita ceritain, komunikasi nggak pernah putus, sampai akhirnya kita bisa berdoa bareng tiap malam. Dia doanya pakai keyakinan dia sendiri, aku berdoanya
pakai keyakinanku sendiri. Semoga kita berharap semoga ada jalan buat kita menyatu suatu saat nanti. Sampai hari ini pun aku masih berharap, tapi harapannya itu semakin tipis. Oke, kita lanjut lagi sama akhirnya kita bisa ketemu ya untuk kesekian kalinya, untuk yang kedua kali ya. Kedua kali dia memutuskan untuk cuti dan bisa libur ke kotaku. Karena berapa kali aku pengen kesana cuman nggak dibolehin sama dia karena susah nginepnya, kecuali ke kota sebelahnya lagi itu baru bisa. Dan dia memutuskan untuk sekalian liburan ke kota aku tinggal, kota dimana dia kuliah dulu. Dia ke rumahku ya. Aku ingat banget pertama kali dia pakai mobil travel, samperin aku tanyain berapa jam, sekian jam. Di situ aku langsung, wah, seberapa besar perjuangan dia buat nyamperin aku ke kotaku. Tenaganya, uangnya, waktunya. Malam itu aku nunggu dia sampai sekitar 4-5 jam dari sore. Malamnya aku gelisah banget. Aku sudah Sherlock kan lokasi rumahku karena dia baru mau pertama kali ke rumahku. Aku gelisah banget, keringat dingin. Aku seneng tapi aku gugup banget karena mau ketemu dia lagi yang benar-benar kita sudah menyatu berdua, kita udah jalan bareng. Nggak bisa tenang sampai dia belum benar-benar sampai rumahku. Dan di jalan aku minta untuk tidur aja dulu. 1 jam sebelum dia sampai di kotaku, aku keluar rumah nyari makanan, nyari kesibukan biar kepalaku nggak terlalu kepikiran, karena aku gelisah banget, karena campur aduk bahagia seneng semuanya lah, bahagia seneng gugup gelisah nungguin. Setengah jam mau dia nyampe di kotaku, aku udah standby di rumah. Yang lucunya aku taruh handphone di pojokan yang nggak kelihatan untuk merekam pertama kali dia datang ke rumah. Aku rekam video, arahnya ke pintu depan rumahku kan. Begitu sudah deket, ada suara mobil travel datang di depan rumah. Aku udah gak karuan, aku udah yang, ya Allah, ini benar terjadi gak aku ketemu sama orang yang selama ini aku cari. Dia datang, aku gak bisa lupain perasaan itu. Dia duluan masuk ke rumah, aku bawain barangnya dia bawain barang satu ke dalam rumah.
begitu travel keluar dari daerah rumahku, mau masuk ke rumah, dan sulit dipercaya kita bisa ketemu berdua di rumahku lagi. Aku canggung banget, aku ajakin duduk di sofa. Aku lupa aku meluk dia atau enggak, aku lupa. Yang pasti aku salah tingkah banget. Suruh istirahat sambil kita mulailah ritual kita yang selalu ngobrol di mana aja. Kita obrolin gimana di jalan, bagaimana perasaannya, gimana keadaannya, berapa persen badannya. Aku biasa nanyain dia berapa persen sayang badannya, berapa persen sekarang. Dia bilang dia capek dan dia sedikit galau karena ada sedikit masalah di keluarganya. Kita ngobrol lagi lah sambil pegangan tangan. Dari situlah kita pas ketemu, pas ngobrol bareng, nggak bersentuhan, walaupun cuman kaki. Kakiku ke betisnya, kakiku ke jempolnya, atau tangan kita pegangan, atau apapun itu, atau kakiku ke pantatnya dia duduk. Kita obrolin sampai aku masih mengatasi rasa gugup aku karena baru ketemu kan, setelah kita udah jalan bareng. Aku minta izin buat peluk saat itu, karena dia harus istirahat kan. Aku boleh peluk nggak? Aku bilang. Ternyata dibolehin sama dia. Kita pelukan dan aku bilang sama dia, kamu ngerasa nggak aku gugup banget? Dia ketawain aku, kok jadi gugup. Ya aku juga nggak tahu kenapa aku segugup itu ketemu sama dia. Tapi aku yakin lah setelah kita udah jalan lama, jawaban dari gugup itu karena ya aku udah milih dia. Udahlah, aku suruh dia untuk cuci muka, sikat gigi, buat tidur. Tadinya aku nggak mau ganggu dia untuk istirahat, cuma aku bilang dari WA ya, dia kan udah masuk ke kamar, kamu tidur aja duluan, aku di luar, aku bilang. Habis itu kita bercanda-bercanda. Aku jadi melo. Udah dulu ya ceritanya, udah dulu curhatnya, nanti aku sambung lagi. Ini kayaknya jadi cerita pertama aku di channel ini. Masih panjang ceritanya sampai kita harus berpisah. Malam pertama aku berpisah sama dia, benar-benar berpisah. Malam ini aku upload. Terima kasih udah teman-teman dengerin. Aku udah melo lagi nih. Di sini hujan. Di teras rumahku hujan. Nanti kita sambung lagi ya. Aku nih melomen banget. Selamat beristirahat. Jangan lupa berdoa.